Nurul Amalia. Baik Yang Mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Kedinding Tengah Sekolahan 5C nomor 34. Iya. Kedinding. Ini Sampang ya, Pak ya? Bukan, Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, ada Kedinding Surabaya, Kedundung yang Sampang. Iya. Ya. Iya. Saudara anggota KPU ya? Iya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Yang akan saya sampaikan terkait dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, bahwa data yang diberikan oleh pemohon terkait dengan TPS-TPS yang ada di Surabaya sebagian tidak betul. Jadi saya bacakan contohnya, disebutkan bahwa di Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo ada yang diberatkan ada TPS 95, padahal di situ TPS maksimal 82, tidak ada TPS 95. Terus kemudian di Wiyung disebutkan bahwa ada keberatan di TPS Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, ada keberatan tentang data DPKTP di TPS 48. Sesungguhnya di Wiyung Babatan itu maksimal TPS-nya cuma 44. Jadi tidak ada TPS berapa nih? Tidak ada. Di Kecamatan Riung. Betul, di Kelurahan Babatan tidak ada. Terus yang lain lagi, saya bacakan bahwa di Sukomanunggal yang diminta di zona kewijenan itu, Sukomanunggal ini kelurahan atau kecamatan? Kecamatan Sukomanunggal ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa kelurahan zona kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di zona kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Kemudian juga di Tanjung Sari. Tanjung Sari TPS 26, 48, 28 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24. Jadi 26, 20, 28, 28, 26, 28 sama 46 tidak ada, maksimal 24. 24. Ya. Okay. Terus kemudian di Putat Gede juga gitu. Yang diminta untuk PSU TPS 24, 48, 38, 45, 38. Padahal TPS maksimal di sana 13. Iya. Ya. Terus kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa ada perhitungan suara atau rekap dilakukan di tingkat TPS sebelum jam ketentuan atau dilakukan jam 11, yaitu pada TPS 55 di Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi pada saat itu saya pada posisi di sana. Jadi setelah saya mencoblos, saya keliling TPS 55. TPS 55 Wonokusumo. Wonokusumo, ya. Kecamatan Semampir. Jadi setelah saya nyoblos, saya keliling. Kemudian ada telepon berita bahwa ada penghitungan suara di TPS 55 Wonokusumo. Saya langsung meluncur ke sana. Setelah saya datang ke sana, ternyata tidak ada yang namanya perhitungan. Jam berapa hitungan sebenarnya? Hitungan sesuai dengan jadwal setelah jam 1. Setelah jam 1. Iya. Jadi tidak ada perhitungan jam 11 itu. Pada saat itu saudara menyaksikan ada saksi dari pasangan nomor 1 di sana? Jadi begini, ketika saya datang, saya tidak ngomong kalau dari KPU, saya kayak misteri shopper gitu, saya cuma melihat. Saat itu saya melihat ada saksi dari pasangan nomor 1 sedang berdebat dengan ketua KPPS. Ternyata setelah saya tanya, setelah saksi pasangan nomor 1 pergi, ternyata begini ceritanya. Saat itu ada surat mandat yang disampaikan kepada KPPS itu atas nama bukan saksi yang datang, tapi atas nama saksi yang lain. Nah saat itu yang datang bukan saksi yang memberikan mandat saat malam hari itu. Datang di situ jam berapa saya datang situ? Pagi? Saya datang bukan pagi, sekitar jam 11. Jadi ketika saya diberitahu ada perhitungan, saya langsung meluncur ke sana. Iya, iya. Nah, saat itu setelah saksi pergi, saya tanya ke KPPS-nya, ceritanya seperti apa? Jadi begitu. Surat rekomendasi atau mandat. Itu ternyata yang datang bukan orang yang dimaksud. Nah, setelah saya tanya konfirmasi, ternyata yang dimaksud itu tidak bisa hadir dan menggantikan saksi yang lain. Nah, saksi yang lain yang datang tersebut belum membawa surat mandat. Oleh karena itu, oleh KPPS tidak diperkenankan untuk menjadi saksi sebelum ada surat mandatnya. Seperti itu yang terjadi.
Datang pun jam 11, karena kalau dia datang jam 7 udah berdebat dari jam 7, karena jam 7 diharuskan hadir. Saya kurang tahu saksi datang jam berapa. Ketika saya datang jam 11 itu kebetulan saksi sedang berdebat dengan KPPS Masih dan berdebat. meninggalkan tempat saya. Ketika saya tanya ke KPPS, katanya sedang mengambil surat mandat yang dimaksud, seperti itu. Tapi pada saat itu pemungutan suara sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Iya, baik. Seperti itu. Si ada? Ya, jadi kemudian juga data-data, banyak data yang disajikan oleh pemohon itu kondisinya sesungguhnya tidak betul. Jadi seperti yang dicantumkan pada P2 lampiran itu ada yang lain itu sudah dibetulkan. Jadi sesungguhnya kondisinya di surat suara di C1 sudah dibetulkan dan sudah diparaf. Kemudian ada juga ini justru yang saya temukan adalah Tandes Banjar Sugian TPS 8. Ini ada surat suara dipergunakan 255. Padahal saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 255. Itu yang terjadi. Saya cek di C1-nya itu tidak ada angka 55. Jadi C1 yang di scan pun itu sudah sempurna, tidak ada angka 255. C1 scanan, apalagi C1 yang hologram, seperti itu. Cukup ya? Terus kemudian banyak data yang lain yang juga ternyata sesungguhnya itu tidak ada. Jadi setelah saya cek di C1, contohnya apa itu? Contohnya, jadi setelah saya cek di C1, misalnya Kota Surabaya Karangpilang, ini untuk P4. TPS 10, data pemilih 12, ditulis pengguna 14, data pemilih KTP 12. Jadi setelah saya cek semuanya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Tidak seperti yang dicantumkan oleh pemohon dalam permohonannya. Jadi yang ditulis 00 memang ada kesalahan pengertian atau persepsi dari KPPS. KPPS ketika merekap menulis, mereka mengasumsikan bahwa yang namanya data itu kayak di PT, sudah terpegang, sudah terdaftar. Nah ini kan yang ditanya adalah data pemilih yang menggunakan KTP atau DPKTB. Nah DPKTB itu tidak ada datanya sebelum ada orang datang terus kemudian dicatat. Nah itu yang salah pengertian di KPPS, tapi setelah ketika rekap sudah dibetulkan. Jadi awal mencatat memang ada kesalahan, rata-rata karena tidak ada data matangan yang diterima sehingga dia menulis 0 semua. Baik, jadi sudah cukup lah. Ada telepon berita bahwa ada penghitungan suara di TPS 55 Wonokusumo. Saya langsung meluncur ke sana. Setelah saya datang ke sana ternyata tidak ada yang namanya perhitungan. Jam berapa hitungan sebenarnya? Hitungan sesuai dengan jadwal setelah jam 1. Setelah jam 1. Iya. Jadi tidak ada perhitungan jam 11 itu. Pada saat itu saudara menyaksikan ada saksi dari pasangan nomor 1 di sana? Jadi begini, ketika saya datang, saya tidak ngomong kalau dari KPU, saya kayak misteri shopper gitu, saya cuma melihat. Saat itu saya melihat ada saksi dari pasangan nomor 1 sedang berdebat dengan ketua KPPS. Ternyata setelah saya tanya, setelah saksi pasangan nomor 1 pergi, ternyata begini ceritanya. Saat itu ada surat mandat yang disampaikan kepada KPPS, itu atas nama bukan saksi yang datang, tapi atas nama saksi yang lain. Nah saat itu yang datang bukan saksi yang memberikan mandat saat malam hari itu. Datang di situ jam berapa saya datang situ? Pagi? Saya datang bukan pagi, sekitar jam 11. Jadi ketika saya diberitahu kemudian juga di Tanjung Sari TPS 26 4828 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24. Jadi 26, 28, 26, 28 sama 46 tidak ada, maksimal 24. 24. Ya. Okay. Terus kemudian di Putat Gede juga gitu. Yang diminta untuk PSU TPS 24, 48, 38, 45, 38. Padahal TPS maksimal di sana 13. Iya. Ya. Terus kemudian juga pemohon menyebutkan bahwa ada perhitungan suara atau rekap dilakukan di tingkat TPS sebelum jam ketentuan atau dilakukan jam 11, yaitu pada TPS 55 di Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Jadi pada saat itu saya
pada posisi di sana. Jadi setelah saya mencoblos, saya keliling TPS 55 TPS 55 Wonokusumo, Wonokusumo, ya. Kecamatan Semampir. Jadi setelah saya nyoblos, saya keliling, kemudian ada, yang diberatkan ada TPS 95, padahal di situ TPS maksimal 82, tidak ada TPS 95. Terus kemudian di Wiyung disebutkan bahwa ada keberatan di TPS Kecamatan Wiyung, Kelurahan Babatan, ada keberatan tentang data DPKTB di TPS 48. Sesungguhnya di Wiyung Babatan itu maksimal TPS-nya cuma 44. Jadi Terus, tidak ada TPS berapa nih? Tidak ada. Di Kecamatan Riung. Betul, di Kelurahan Babatan tidak ada. Terus yang lain lagi, saya bacakan bahwa di Sukomanunggal yang diminta di Sono Kewijenan itu Sukomanunggal ini kelurahan atau kecamatan? Kecamatan Sukomanunggal ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa Kelurahan Sono Kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di Sono Kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Ada perhitungan, saya langsung meluncur ke sana. Iya, ya. Nah, saat itu setelah saksi pergi, saya tanya ke KPPS-nya, ceritanya seperti apa? Jadi begitu. Surat rekomendasi atau mandat. Itu ternyata yang datang bukan orang yang dimaksud. Nah, setelah saya tanya konfirmasi, ternyata yang dimaksud itu tidak bisa hadir dan menggantikan saksi yang lain. Nah, saksi yang lain yang datang tersebut belum membawa surat mandat. Oleh karena itu, oleh KPPS tidak diperkenankan untuk menjadi saksi sebelum ada surat mandatnya. Seperti itu yang terjadi. Jadi datang pun jam 11, karena kalau dia datang jam 7 udah berdebat dari jam 7, karena jam 7 diharuskan hadir. Saya kurang tahu saksi datang jam berapa. Ketika saya datang jam 11 itu kebetulan saksi sedang berdebat dengan KPPS Masih dan berdebat. meninggalkan tempat. Saya ketika saya tanya ke KPPS, katanya sedang mengambil surat mandat yang dimaksud. Seperti itu. Tapi pada saat itu pemungutan suara sudah berlangsung. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Iya, baik. Seperti itu. Si ada? Iya, jadi kemudian juga data Nurul Amalia. baik yang mulia. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Kedinding Tengah Sekolahan Dimasi nomor 34. Iya. Kedinding. Ini Sampang ya, Pak ya? Bukan, Surabaya. Surabaya. Iya. Oh, ada Kedinding Surabaya, Kedundung yang Sampang. Iya. Ya. Iya. Saudara anggota KPU ya? Iya. Iya. Terus apa yang mau disampaikan? Yang akan saya sampaikan terkait dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, bahwa data yang diberikan oleh pemohon terkait dengan TPS-TPS yang ada di Surabaya sebagian tidak betul. Jadi saya bacakan contohnya, disebutkan bahwa di Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo ada